Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswaku yang saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari sejarah Asia Tenggara yang berpengaruh kepada di Asia Tenggara, terutama pengaruh Islam di Asia Tenggara. Gitu. Nah, sejak sejarah Asia Tenggara, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Asia Tenggara. Nah, khususnya di Indonesia, Malaysia, Patani atau yang disebut dengan Thailand Selatan dan Brunei. Proses konversi massal masyarakat dunia Melayu Indonesia ke dalam Islam berlangsung secara damai. Konversi ke dalam Islam merupakan proses panjang yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Islamisasi itu lebih intens dan luas sejak akhir abad ke-12, meskipun terjadi beberapa teori tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara, bahwa pedagang Muslim dari kawasan Jazirah Arab telah hadir di beberapa tempat di Nusantara sejak abad ke-7. Akan tetapi tidak ada bukti yang memadai bahwa mereka memusatkan diri pada kegiatan penyebaran Islam. Islamisasi baru terjadi pada akhir abad ke-12 ketika para guru dari berbagai tempat di Jazirah Arab mengembara. Perkembangan dan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh struktur kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Kuatnya unsur kebudayaan dan bahasa yang terpatri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Nah, melihat fenomena tersebut tentang masuk dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara, kemajuan peradaban Islam tampaknya diperlakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat kembali sejarah perkembangan Islam sehingga kembali mampu survive di tengah masyarakat. Dan sebagai langkah awal untuk menemukan kembali semangat ini, tampaknya dapat dilakukan dengan mencoba melihat kilasan historikal Islam. Khususnya dalam pembahasan ini kita akan mengangkat kilasan pada proses masuk dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Bagaimana penyebaran dan teori tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara ini? Nah, peradaban Islam di Asia Tenggara tergolong sebagai salah satu bukti bahwa Islam demikian kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Hal ini salah satunya disebabkan proses masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara berbeda dengan proses masuknya Islam di kawasan lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi,
Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina dan mereka telah menjalani hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan, yaitu jalur-jalur tersebut semua menyesuaikan dengan budaya Timur yang mengedepankan kerahmatan lil alamin, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Uka Jandra Sasmita mengemukakan ada beberapa saluran masuk Islam ke Asia Tenggara yang berkembang. Itu ada 6. Nah, salah satunya adalah saluran perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, karena posisinya yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Laut Asia Tenggara hingga pada abad ke-7 hingga ke abad 16 itu membuat pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negara-negara bagian barat, bagian tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab perdagangan inilah yang menciptakan interaksi antara pedagang Islam dan penduduk asli di Asia Tenggara. Dari interaksi itu kemudian muncul pengaruh yang kuat dari satu pihak pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memberikan pengaruh adalah para pedagang dan ulama dari Arab. Pengaruh inilah yang kemudian menjadi pergeseran dalam sistem kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Jika sebelumnya di masa kerajaan berjaya, kepercayaan yang dominan di kalangan masyarakat adalah dinamisme. Namun dengan adanya pengaruh dari pedagang Islam, banyak masyarakat yang kemudian beralih menganut monoteisme. Salah satu kerajaan yang memiliki peran dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini hingga sejarah saat ini dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara. Kerajaan yang berpusat di Aceh itu dipimpin seorang raja yang menganut Islam, yaitu Sultan Malikus Saleh. Selanjutnya saluran perkawinan. Nah, dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan
tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Nah, sebelum dikawin mereka diislamkan terlebih dahulu. Jadi mu'alaf ya. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah dan kerajaan muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam, tentunya masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi di kawasan itu. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campak yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raja pertama Demak, dan lain-lain. Selanjutnya ada saluran tasawuf. Ajaran ini ajaran Islam sampai ke kawasan Melayu, sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses islamisasi di Asia Tenggara. Haji John ahli ahli sejarah Australia itu menyatakan bahwa islamisasi tersebut berlaku adanya dakwah yang cerdas dilakukan oleh para penyebar sufi yang datang bersama-sama dengan para pedagang muslim. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf atau bentuk Islami yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pada waktu pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembangkan di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. Selanjutnya ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui bidang pendidikan, baik di pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama atau ustadz. Kiai-kiai dan ulama juga berperan. Di pesantren atau di pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam.
Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Dentak, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam. Selanjutnya ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga atau tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam, kesenian, menempatkan nama-nama pahlawan Islam atau tokoh Islam gitu. Kesenian lainnya juga diajarkan alat Islamisasi seperti sastra atau yang disebut dengan hikayat, babad dan sebagainya. Seni bangunan dan seni ukir. Selanjutnya ada saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah itu. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demikian kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk ke Islam. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses masuknya agama Islam di Asia Tenggara, ada 3 teori diharapkan dapat membantu menjelaskan tentang penerimaan Islam yang sebenarnya. Yang pertama adalah menekankan para kaum pedagang yang telah melambangkan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lain yang kemudian melakukan asimilasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik dan pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan para pengusaha pesisir. Kelompok pertama yang memeluk agama Islam adalah dari pengusaha lokal yang berusaha menarik simpati lalu lintas Muslim dan menjadi persekutuan dalam bersaing menghadapi pedagang-pedagang Hindu dari Jawa. Beberapa tokoh di wilayah pesisir tersebut menjadikan konversi ke agama Islam untuk melegitimasi perlawanan mereka terhadap otoritas Majapahit dan untuk melepaskan diri dari pemerintahan beberapa imperium di wilayah tengah Jawa. Yang kedua adalah menekankan para kaum misionaris dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa, perkampungan kaum pedagang, dan memasuki perkampungan di wilayah
pedalaman. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuknya yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian dimungkinkan bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara agaknya tidak lepas dan dengan kultur daerah setempat. Berikutnya adalah lebih menekankan bahwa Islam bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit pemerintahan. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebajikan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok Farosel yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Itu menurut Lapidus. Agaknya ketiga teori tersebut bisa jadi semuanya berlaku sekalipun dalam kondisi yang berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Tidak terdapat proses tunggal atau sumber tunggal bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun para pedagang dan kaum sufi pengembara, pengaruh para murid dan penyebaran berbagai sekolah agaknya merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Indonesia sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara khususnya Selat Malaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri di Asia Tenggara jauh, di Asia Timur jauh, Asia Tenggara dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatannya sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang 618 sampai 907, terus kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-14, dan dinasti Umayyah 660 sampai 749. Melalui abad ke-7 dan ke-8 atau abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Pada masa pemerintahan Taichung 627 sampai 650, Kaisar kedua dari dinasti Tang, telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arab. Yang pertama bertempat di Canton, Guangzhou ya. Yang kedua menetap di kota Chou. Yang ketiga dan keempat bermukim di Changzhou. Orang Muslim pertama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang mubalik dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah Islam di Cina, ia bukan saja mendirikan masjid di Canton yang disebut Masjid Wazhinzi, masjid kenangan atas Nabi, karena itu
sampai sekarang kaum muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak abad ke-7 dan sesudahnya. Makin banyak orang muslim berdatangan ke negeri Cina, baik sebagai pedagang maupun mubalik yang secara khusus melakukan penyebaran Islam. Nah, sejak abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam telah dagang di daerah bagian timur Asia, yaitu di negeri Cina, khususnya Cina Selatan. Namun menimbulkan pertanyaan tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara. Sebagaimana dikemukakan tersebut, Selat Malaka sejak abad tersebut sudah mempunyai kedudukan penting. Karena itu boleh jadi para pedagang dan mubalik Arab dan Persia yang sampai di Cina Selatan juga menempuh pelayaran melalui Selat Malaka. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitaan dari I Ching, seorang musafir Buddha yang mengadakan perjalanan dengan kapal yang disebutnya kapal Pokse di Cantan pada tahun 671. Ia kemudian berlayar menuju arah selatan ke Boga, yaitu diduga daerah Palembang di Sumatera Selatan. Selain pemberitaan tersebut, dalam Sintingsu dari masa dinasti yang terdapat laporan yang menceritakan orang Taksis mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima. Dari sumber tersebut ada dua sebutan, yaitu Pokse dan Taksih. Menurut beberapa ahli menurut dari beberapa ahli yang dimaksud dengan Pokse adalah Persia dan yang dimaksud dengan Taksih adalah Arab. Jadi jelasnya bahwa orang Persia dan Arab sudah hadir di Asia Tenggara sejak abad ke-7 dengan membawa ajaran Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah tentang tempat orang Taksih. Ada yang menyebutkan bahwa mereka berada di pesisir barat Sumatera atau di Palembang. Terlepas dari beda pendapat ini, jelas bahwa tempat tersebut berada dari bagian barat Asia Tenggara. Juga ada pemberitaan Cina sekitar tahun 758 dari Hikayat dinasti Tang yang melaporkan peristiwa pemberontakan yang dilakukan orang Taksis dan Pokse. Mereka meresak dan membakar kota Canton atau Guangzhou untuk membantu kaum petani melawan pemerintahan Kaisar Hitsung tahun 878 sampai 899. Setelah melakukan perusakan dan pembakaran kota Canton, orang Taksih dan Pokse menyingkir dengan kapal. Mereka ke Kedah dan Palembang
untuk meminta perlindungan dari kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan berita ini, terlihat bahwa orang Arab dan Persia yang sudah merupakan komunitas Muslim itu mampu melakukan kegiatan politik dan perlawanan terhadap penguasa Cina. Selanjutnya ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Nah, menurut Zainal Arifin Abbas, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tepatnya 684 Masehi. Pada tahun tersebut datang seorang pimpinan Arab ke Tiongkok dan sudah mempunyai pengikut dari Sumatera Utara. Jadi agama Islam masuk pertama kali ke Indonesia itu di Sumatera Utara. Menurut Dr. Hamka, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 674 Masehi berdasarkan kemungkinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang seorang utusan Raja Arab Aceh atau kemungkinan Muawiyah bin Abu Sufyan ke kerajaan Holing atau Kalingga ya, untuk membuktikan keadilan, kemakmuran, dan keamanan pemerintah Ratu Sima di Jawa. Selanjutnya menurut Dr. Andes Junaidi Parinduri, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 670 Masehi karena di Barus Tapanuli didapatkan sebuah makam yang berangka H-min yang berarti tahun 670 Masehi. Nah, selanjutnya seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963 mengambil kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi langsung dari Arab. Daerah pertama yang didatangi ialah pesisir Sumatera. Sedangkan perkembangan Islam di Indonesia mampu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dibagi menjadi 3 fase. Antara lain yaitu singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. Selanjutnya adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga makam-makam Islam. Selanjutnya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Itu ada 3 fase. Akhirnya semua teori tersebut atas jelasnya belum final ya, belum bisa disimpulkan. Meskipun telah banyak sejarawan yang menulis tentang masalah ini, kesempatan masih tetap terbuka bagi munculnya penafsiran-penafsiran baru berdasarkan penelitian atas sumber-sumber sejarah yang ada. Agenda penelitian dan penulisan lebih lanjut menyangkut sifat penyebaran Islam di kawasan ini atau kawasan Asia Tenggara. Terlepas dari mana datangnya Islam dan faktor-faktor apa yang menyebabkan Islam berkembang menjadi agama dominan dalam pertarungannya dengan sistem-sistem agama, kebudayaan, dan tradisi lain yang sebelumnya dominan atau dalam waktu yang kira-kira bersamaan dengan datangnya Islam
berusaha pula mengembangkan pengaruhnya. Juga tidak ada semacam syariah atau surau pesantren keulamaan perkembangan pemikiran dalam berbagai aspek ajaran Islam seperti filsafat, tasawuf dan lain-lain. Semuanya ini berada dalam proses perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, bagaimana perkembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara ini? Sebagaimana telah diuraikan pada penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tidak terlepas dari interaksi antara masyarakat di wilayah Pulauan dengan para pedagang Arab dan India di abad ke-5 Masehi, sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang Cina atau sebaliknya. Dengan munculnya kerajaan Talasoratik Sriwijaya di abad ke-7 dan kemampuan kerajaan ini untuk menjamin keamanan pelayaran Selat Malaka, membuat pelayaran dan jalur perdagangan internasional di wilayah ini kemudian menjadi lebih penting. Pada akhir abad ke-9, keterlibatan para saudagar muslim dalam perdagangan kawasan ini membuktikan hal tersebut. Namun dengan munculnya kekuasaan kerajaan Malaka, bahwa Islamisasi Asia Tenggara mendapat dorongan baru. Malaka kemudian menguasai beberapa kerajaan yang telah masuk Islam separuh, seperti Aru, Kerajaan Pedir, dan Dam dan Lambri. Daerah-daerah baru di Sumatera yang kemudian masuk ke alam kekuasaan Malaka seperti Kampar, Indra, Giri, Siak, Jambi, Bengkalis, Riau, dan Lingga juga telah masuk Islam di Semenanjung Malaya. Daerah seperti Pahang, Patani, Kedah, Johor, serta daerah lain yang mengakui kekuasaan kerajaan Malaka juga menerima Islam. Dari Malaka, proses Islamisasi masuk ke pesisir utara Pulau Jawa. Di tahun 1478, kerajaan Majapahit dikalahkan oleh koalisi kerajaan Islam di bawah pimpinan Demak. Para penyebar agama Islam yang berasal dari Demak kemudian mengislamkan Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Maluku menjadi wilayah Islam di tahun 1498. Pulau Mindanao diislamkan. Jadi maksudnya masyarakat yang ada di Kepulauan Mindanao diislamkan sedikit lebih awal, yaitu tahun 1460 pada akhir abad ke-15. Brunei telah masuk Islam. Dari Sulu dan Mindanao, Islam menyebar ke wilayah utara kekuasaan Islam. Maksudnya ke wilayah utara Filipina. Dan berdirilah kerajaan Islam di sana. Bahkan Manila berada di bawah kekuasaan Islam, yang kemudian dihancurkan oleh Spanyol tahun 1570. Kesultanan Brunei juga mengislamkan wilayah-wilayah yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan Makassar yang menurut lontar Bilanggowa Tola
Talok menerima Islam pada tahun 1607. Pada gilirannya kemudian mengislamkan Bugis serta penduduk Pulau Sumbawa dan Lombok. Bugis setelah menerima Islam kemudian menyebarkan ke Flores. Seluruh Jawa secara bertahap kemudian menerima Islam. Hanya Bali yang masih tetap bertahan sebagai kerajaan Hindu di kepulauan ini. Dari masyarakat yang telah diislamkan tersebut, dengan sedikit muatan lokal, Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan memahami asas-asas Islam secara rasional dan dengan belajar huruf Arab diperkenalkan dan digunakan di seluruh wilayah dari Aceh hingga Mindanao. Bahasa-bahasa lokal diperluasnya dengan kosakata dan gaya bahasa Arab. Bahwa Melayu secara khusus dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media pengajaran agama tersebut. Bahasa Melayu juga mempunyai peran yang penting bagi pemersatu seluruh wilayah itu. Budaya politik Hindu-Buddha yang merupakan tradisi politik wilayah kepulauan ini telah digantikan dengan ide-ide dan lembaga-lembaga yang diilhami oleh Al-Quran dan sumber-sumber sah Islam lainnya. Konsep Islam tentang kepemimpinan yang bernafaskan Islam mulai digunakan dan hukum Islam telah dilaksanakan setelah Islam menjadi agama resmi, meskipun tetap selektif. Undang-Undang Malaka atau dikompilasi tahun 1450 dengan jelas berisi hukum Islam yang menetapkan bahwa pemerintahan Malaka harus dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Di wilayah Muang Thai, Patani, hukum Islam diterapkan terus. Di dalam Undang-Undang Pahang terdapat sekitar 42 pasal yang hampir identik dengan hukum nasab Syafi'i. Selain itu, di Muang Thai terdapat 2000 buah masjid yang terdaftar. Jadi peranan Islam dalam politik lebih nampak di Malaysia. Partai Islam atau PAS menyatakan dalam kampanyenya untuk membentuk negara Islam. Partai ini mempunyai dukungan masyarakat yang cukup besar di negara-negara yang didominasi oleh Muslim seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. United Malay National Organization atau UMNO yang memimpin Front Nasional menikmati politik graduasi yang memasukkan secara selektif nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pemerintah dan menjunjung tinggi konstitusi Malaysia sebagai keramat. Angkatan Belial Islam Malaysia
atau disebut dengan ABIM berada di barisan terdepan dalam mempromosikan citra positif tentang Islam, baik kepada kaum muslim maupun non muslim, yang bertujuan mewujudkan gaya hidup oleh masyarakat Islam pertama di zaman Nabi. Pemerintah Singapura memegang prinsip kebebasan dalam beragama dan melindungi kepercayaan mereka. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur administrasi hukum Islam di Singapura, seperti mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah, pengaturan perjalanan ibadah haji. Jadi organisasi sekolah-sekolah agama serta pemberian beasiswa. MUIS juga berwenang mengeluarkan fatwa pengelolaan seluruh masjid yang ada di Singapura. Di samping itu, pemerintahan menunjukkan bahwa menciptakan warga muslim Singapura lebih baik dibanding pendidikan, agar nantinya mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan Singapura yang merupakan kepentingan bersama. Orang-orang Islam di Filipina menampakkan diri mereka Moro, yang mayoritas adalah nelayan dan petani, yang melahirkan Muslim independent, yang tersendiri, independent movement. Moro National Liberation Front yang berjuang mempertahankan, meningkatkan, membangun kesejahteraan dan pelaksanaan hukum keluarga bagi kaum muslim di Filipina. Negara Brunei Darussalam adalah mayoritas penduduknya Islam, akan tetapi dalam organisasi-organisasi yang didirikan bukan hanya memperjuangkan semata kaum muslim, melainkan lebih untuk kepentingan partai dan masyarakat Burma secara keseluruhan. Sejumlah karya bermutu di bidang teologi, hukum sastra dan sejarah segera bermunculan. Banyak daerah di wilayah ini seperti Pasai, Malaka, dan Aceh juga Patani muncul sebagai pusat pengajaran agama yang menjadi daya tarik para pelajar dari sejumlah penjuru wilayah ini. Sistem pendidikan Islam kemudian segera dirancang dalam banyak batas masjid atau surau menjadi lembaga pusat pengajaran. Namun beberapa lembaga seperti pesantren di Jawa dan pondok di Semenanjung Malaya segera berdiri. Hubungan dengan pusat-pusat pendidikan di dunia Islam segera dibina. Tradisi pengajaran peripatetis yang mendahului kedatangan Islam di wilayah ini tetap berlangsung. Ibadah haji ke tanah suci diselenggarakan dan ikatan emosional, spiritual, psikologis, dan intelektual dengan kaum muslim Timur Tengah segera terjalin. Lebih dari itu, arus imigrasi masyarakat Arab ke wilayah ini semakin deras. Di bawah bimbingan para ulama Arab dan dukungan negara, wilayah ini melahirkan ulama-ulama pribumi yang segera mengambil kepemimpinan Islam di wilayah ini. Semua perkembangan bisa dikatakan karena Islam kemudian melahirkan pandangan hidup kaum muslim yang
unik di wilayah ini. Sambil tetap memberi penekanan pada keunggulan Islam, pemikiran para ulama, keunggulan Islam, pandangan hidup ini juga memungkinkan unsur-unsur lokal masuk dalam pemikiran para ulama pribumi. Mengenai masalah identitas, internalisasi Islam atau paling tidak aspek luarnya oleh pendudukan kepulauan membuat Islam muncul sebagai kesatuan yang utuh dari jiwa dan identitas subjektif mereka. Namun fragmentasi politik yang mewarnai wilayah ini di sisi lain juga melahirkan perasaan akan perbedaan identitas politik di antara penduduk yang telah diislamkan. Islam adalah fenomena istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atau pelindungan resmi penguasa yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulama intelektual yang mempunyai jaringan keilmuan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dapat menunjang dan memberi momentum-momentum yang terus menerus bagi pengembangan Islam. Selain itu, kota sebagai pusat ekonomi mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Islam secara politik, lebih-lebih lagi secara finansial yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan masjid dan pusat-pusat pengajaran Islam, kegiatan-kegiatan Islam yang dapat menimbulkan kemampuan seperti melakukan perjalanan naik haji dan lain-lain sebagainya. Peradaban Islam pada umumnya merupakan peradaban yang defensif pada masa saintifik, teknologikal, dan industrial yang dewasa ini yang cukup problematik, di mana hanya Islam yang bertahan sebagai keimanan yang meliputi tradisi besar dan tradisi rakyat sekaligus, seperti yang dikemukakan oleh Gellner bahwa tradisi besar Islam dapat dimodernisasi, cara operasionalnya dapat disajikan bukan sebagai sebuah inovasi atau konsesi kepada pihak-pihak luar, tetapi sebagai kelanjutan dan penyelesaian atas sebuah dialog lama dan dalam Islam, yaitu antara ortodoksi dan penyimpangan, antara ilmu pengetahuan dan kebodohan, antara tata tertib politik dan anarki, antara peradaban dan barbaris, antara kota dan desa, antara hukum Tuhan dan adat istiadat manusia, dan pertentangan lain yang kadang-kadang diam dan kadang-kadang meledak-ledak yang kelihatan laten perennial dalam Islam. Asia Tenggara atau Indo-Melayu adalah merupakan salah satu dari sejumlah wilayah kebudayaan atau peradaban Islam, yaitu wilayah kebudayaan Islam Arab, wilayah Persia, wilayah Islam Turki, dan lain-lainnya, sebagai bagian integral dari kebudayaan atau peradaban secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan pada pertemuan hari ini, Islam masuk dan berkembang di Asia Tenggara mempunyai proses dengan berbagai macam seluruh dalam
penyebarannya, seperti melalui saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Akan tetapi Islam adalah agama yang diilhami dalam Al-Quran, sehingga mudah diterima oleh masyarakat setempat. Keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam di Asia Tenggara telah menyebabkan terjadinya pergumulan sekaligus artikulasi dan asimilasi dengan budaya lokal, sehingga membuahkan budaya baru yang dinamis dan unik, sebuah peradaban Asia Tenggara. Dengan diterimanya Islam secara damai, maka seiring pula dengan perkembangan peradaban Islam di berbagai aspeknya, karenanya Asia Tenggara merupakan medan pergumulan sekaligus akulturasi dan asimilasi budaya lokal maupun antara sesama budaya lokal. Oleh karena itu, di Asia Tenggara lah hidup dan berkembangnya berbagai sistem keagamaan. Di samping itu telah didirikan berbagai lembaga-lembaga atau organisasi Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, yang merupakan pembahasan dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam di Asia Tenggara telah mengalami perkembangan yang merupakan periode kerajaan Islam di mana kaum Muslim mendominasi bidang perdagangan dan mengontrol pelayaran, mempunyai kekuasaan dan pengaruh politik yang besar, datang dengan semangat misi keagamaan. Nah, mereka adalah orang-orang yang berbudaya, terpelajar, dan lain-lain. Nah, karenanya Asia Tenggara merupakan medan pergumulan sekaligus akulturasi dan asimilasi budaya lokal maupun antara sesama budaya lokal. Oleh karena itu, di Asia Tenggara hidup dan berkembang berbagai sistem agama. Demikian pertemuan hari ini mengenai pengaruh Islam di Asia Tenggara. Semoga adik-adikku mahasiswa paham mengenai sejarah pengaruh Islam di Asia Tenggara. Dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.